Ya, sebetulnya ini kan masalah ringan, tapi kok gak rampung-rampung. Kalau saya dalam mengatasi masalah, tampak masalah, saya hadir, jemput gadean, tinggal tunjukin BPKB asli. Tidak lama rampung, cair. Gitu aja kok repot. Itu kan usulan, ya boleh-boleh saja. Apalagi itu usulannya dari para purnawirawan. Saya kira sudah ada hitung-hitungannya, ya sudah terukur. Ya, artinya apa? Artinya ada sesuatu yang terbaca. Ada sesuatu yang sudah dibaca. Yap, saya kira sangat kreatif apa yang dilakukan oleh para netizen, terutamanya adalah Pak Mulyono KW, yang terlihat setuju dengan apa yang menjadi urusan purnawirawan, yang membuat Gibran semakin terpojok, karena sebagian besar rakyat Indonesia tentunya mendukung apabila Gibran atau si Fufafa ini dilengsarkan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Yang tidak setuju hanya para termul, para penjilat dari Gibran. Nah, sahabat-sahabat, seperti biasa bahwa kali ini Mimin akan menyajikan parodi maupun sindiran-sindiran lucu dari netizen untuk Pak Mulyono. Untuk itu, tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, tanpa menimbulkan rasa bosan dari sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut dulu parodinya seperti apa dan seperti apa sindiran ataupun komentar yang sangat menohok dari netizen untuk Pak Mul ini. Pak Mul KW nih, sebutkan nama-nama ikan. Mestinya kan saya yang tanya, lah kok saya yang ditanya-tanya. Tidak apa-apa, satu ikan lele, itu tidak. Dua ikan paus, tiga ikan teri, Ikan teri, ikan tongkol ada nggak Pak? Ikan cupang, lima ikan tongkol. Ikan tongkol. Walah, padahal bapak ini belum ada loh. Bareng sebulan juga belum ada itu ngomong, katanya yang kalau nggak hakim yang minta nunjukin ijazahnya dia nggak mau, dia malah nunjuknya ke polisi. Bapak ini gimana sih? Oh, tahu dah polisi mah masih dipengaruhi di ngomongnya, mau apabila pengadilan yang meminta saya tunjukin, di pengadilan kagak mau, nunjuknya ke polisi. Ini gimana sih bapak? Sen kanan belok kiri. Heran, tapi presiden terhebat. Lu kan Pak Jokowi ini kan unggulnya. Kalau menyampaikan sesuatu tuh nggak pernah konsisten, makanya rakyat Indonesia itu kan udah nggak percaya nih, ya kan, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, contoh, saya kasih contoh nih. Silahkan demo itu adalah hak konstitusi, ya kan. Saya kangen di demo, giliran di demo kabur, kan gitu. Nah, kemarin waktu di Solo itu menyampaikan kepada media kan,
saya akan menunjukkan ijazah asli kalau diminta oleh pengadilan. Nah kemarin pada saat acara mediasi, ya kan, diminta oleh pengadilan untuk menunjukkan ijazah, tetapi kuasa hukum Pak Jokowi menolak. Ruwet. Spesial buat Pak mantan. Mohon maaf Pak, tapi jangan baper ya Pak. Gini nih Pak, cuma mau bilang, Bu ya Bapak itu jangan keseringan nongol, jangan keseringan muncul gitu loh Pak. Ini tuh rakyat tuh jadi bingung Pak, yang mana presiden, yang mana cadangan, yang satu pidato, yang satu follow up di belakang, kayak dua MC kondangan Pak, yang satu nyanyi, yang satunya nyindir. Jadi bukan matahari Pak yang kembar Pak sebenarnya. Kalau saya mau jujur ya sebenarnya presidennya tuh kembar Pak. Tapi yang satu suka balik lagi, udah pensiun tapi kayak dapat promo buy one term get one-nya comeback free pula Pak. Bapak tuh kangen euforia spotlight Pak. Tenang Pak. Tapi kalau buat kita tuh itu bukan spotlight, itu kayak CCTV rakyat Pak. Sebenarnya rakyat tuh lagi mantau, tenang aja, tenang. Terus nanti bayangin aja kalau misalkan negara lagi kacau Pak. Terus rakyatnya nanya, ini yang tanggung jawab siapa? Presiden aktif apa mantan yang aktif banget? Udah kayak duet Batman Pak. Tapi ya kitanya tuh nggak tahu siapa Bruce Wayne, siapa stuntman. Bu ya tolong, biar presiden kita tuh bisa kerja dengan tenang gitu. Masa tiap rapat kabinet masih ada background suara mantan? Ntar menterinya bingung. Saya harus nurut sama siapa ya? Saya harus dengerin yang mana ya? Kalau saran saya sih kalau masih pengen tampil ya mending bikin channel YouTube Pak. Nama acaranya Presiden Reborn. Edisinya apa? Ngasih saran tiap hari Pak. Isinya tips jadi negarawan sambil ngopi. Aman, adem, nggak bikin rakyat salah-salaman Pak. Terus kita agak flashback ya. Kayak tangkap koruptor itu kan sekarang udah jadi konten. Yang penting kan dapat footage kan. Kayak bikin vlog gitu kan. Jadi kayak Guys, hari ini kita kelompok koruptor ya. Jangan lupa like, komen, dan lapor LHKPN. boleh nggak sih Pak, saya curiga Pak. Atau jangan-jangan koruptor itu ditangkap bukan untuk diproses hukum, tapi buat di-shoot dari angle bagus. Apa biar bisa masuk opening bumper program TV Pak? Negara serius. Padahal di belakang layar, Hei, siap-siap ya, revisi KUHP biar hukumnya bisa dinego. dan mantan pun muncul. Terus ngasih pejangan nih. Kita harus tegas pada korupsi. Lah, yang dulu zaman Bapak lewat semua tuh. Kenapa baru sekarang semangatnya Pak? Apa karena udah nggak ada beban ya Pak? Tapi Pak, emang paling enak itu jadi pahlawan pas udah pensiun Pak. Gagalnya dilupain, aksinya di highlight, editingnya mantep nih kayak reels TikTok. Tapi balik lagi Pak, ini negara tuh bukan kekurangan pahlawan Pak. Kita cuman kekurangan editor jujur. Karena semua tuh bisa jadi hero asal angle-nya tuh bagus, lightingnya cukup, dan ada musuh imajiner. Gini Polo, saya tuh ada rada ragu ini, mau tanya sama Bolo semua ini. Itu Jokowi lahirnya kan di hari Rabu 21 Juni 1961. Kemudian dia sekolah SD di SD Negeri 112 Tirtoyoso Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta. Terus SMA-nya atau SMPP atau SMA 6 itu. Kemudian kuliahnya di UGM lulus tahun 85, jadi masuk tahun 80. Tapi ketika dia menjadi wali kota, itu menggunakan titelnya DRS Bolo. Yang saya bingung tuh dulu dapat titel DRS tuh dia kuliahnya di mana ya? Kok di riwayat pendidikannya kok enggak DRS. muncul, saya cari ya.